Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu menyisipkan video untuk pembahasan pada soal pertemuan kelima. Nah, di situ kan ada Ibu beri 2 soal. Nah, jadi kalian ya bagi yang salah dan yang belum memahami, kalian perbaiki dengan melihat video ini. Kemudian yang sudah paham dan yang sudah benar, kalian bisa lebih memahami ketika melihat video ini. Nah, langsung saja. Untuk nomor 1, ada 3 persamaan ya. Kita beri nama persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian untuk menjawabnya, langkah pertama masih ingat? Iya, langkah pertama yaitu eliminasi dengan nilai koefisien yang sama di antara variabel yang sama. Jadi di sini lihat, P-nya koefisiennya tidak ada yang sama. Di sini 1, 3, 7 tidak ada yang sama. Q juga tidak ada yang sama. Pada R, apakah ada yang sama? Ada, tetapi tandanya yang berbeda. Nggak apa-apa. Kalau tandanya berbeda nanti bisa kita apain? Kita jumlahkan. Kalau tandanya yang sama bisa kita kurangkan. Nah, di sini eliminasi R dari persamaan 1 dan 3. Nah, persamaan satunya P dikurang 2Q ditambah R sama dengan 6. Persamaan ketiganya 7P dikurang 6Q dikurang R sama dengan 10. Nah, karena tandanya di sini beda, maka dia ditambah. Jadi kita buat lagi deh di sini. Tanda sama, maka dia dikurang. Kalau dia tandanya berbeda, maka dia ditambah. Iya. Jadi di sini habislah karena dia ditambah. P ditambah 7P, 8P. Negatif 2Q ditambah negatif 6Q. Jadi negatif 2Q, negatif 6Q. Negatif 8Q. Sama dengan 6 ditambah 10, 16. Coba lihat. Bisa nggak kamu sederhanakan? Bisa. Karena semuanya sama-sama kelipatan 8 ya. Ya kan, Nak? Jadi ini kamu bisa sama-sama dibagi 8. Nah, 8P dibagi 8P. 8Q dibagi 8Q. 16 dibagi 8, 2. Jadi hasil yang sederhana ini kita beri nama persamaan 4. Kemudian langkah kedua, kita harus eliminasi si R juga. Eliminasi R dari persamaan. Nah, karena tadi langkah pertama udah 1 dan 3, nah yang langkah kedua ini tidak boleh 1 dan 3 lagi kita pakai. Jadi boleh persamaan 1, 2, boleh 2 dan 3. Kita ambil persamaan 1 dan 2 aja yang lebih sederhana. Jadi kita eliminasi R dari persamaan 1 dan 2. Iya. Di sini persamaan satunya berapa itu, Nak? Persamaan satunya. Iya, kita tulis P dikurang 2Q ditambah R sama dengan 6. Persamaan 2-nya 3P ditambah Q sama dikurang 2R sama dengan 4. Nah, di sini karena R-nya tidak sama, Bu, koefisiennya. Di sini 1, di sini negatif 2. Nah, supaya sama kita apai? Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1. Jadi, P dikali 2, 2P. Negatif 2Q dikali 2, negatif 4Q. Kemudian R dikali 2, positif 2R sama dengan 6 dikali 2, 12. Ini karena dikali 1 tetap dia ya. 3P ditambah Q dikurang 2R sama dengan 4. Nah, karena tandanya di sini beda, maka dia dijumlah.
Habis. 2P ditambah 3P, 5P. Negatif 4Q ditambah Q, negatif 3Q. Sama dengan 12 ditambah 4, 16. Nah, hasil dari persamaan ini adalah persamaan kelima. Nah, kemudian langkah ketiganya apa? Iya, eliminasi. Siapa mau kita eliminasi? Persamaan 4 dan 5. Siapanya? Variabel manakah? Nah, lihat yang lebih sederhana. Di sini P, di sini 5. Di sini Q 1, di sini 3. Jadi yang lebih sederhana itu si Q. Maka eliminasi Q dari persamaan 4 dan 5. Nah, kita tulis persamaan 4-nya P dikurang Q sama dengan 2. Kemudian persamaan 5-nya 5P dikurang 3Q sama dengan 16. Nah, karena kita mau eliminasi si Q, harus kita samakan koefisiennya. Maka kita kali 3 yang atas, yang bawah kita kali 1. P dikali 3, 3P. Q dikali 3, negatif 3Q. Sama dengan 2 dikali 3, 6. Iya. Yang bawah karena dikali 1, maka tetap kita tulis 16. Nah, karena tandanya sama, maka dia dikurang. Habislah. Si Q, 3P dikurang 5P, negatif 2P sama dengan 6 dikurang 16, negatif 10. Maka P di sini dapatnya adalah negatif 10 dibagi negatif 2. Maka nilai P-nya berapa, nak? Iya, 5. Oke, sudah dapat kita satu nilai variabel. Maka langkah keempat, ada yang masih ingat? Langkah keempat, substitusi yang kita dapat tadi, P sama dengan 5 ke persamaan. Di sini hanya boleh ke persamaan 4 dan 5. Yang mana yang lebih sederhana dari 4 dan 5? Ke persamaan 4. Maka di sini P dikurang Q sama dengan 2. P-nya kita ganti 5. Dikurang Q sama dengan 2. Negatif Q sama dengan 2. Di sini kan positif, pindah ruas menjadi negatif 5. Berarti 2 dikurang 5, negatif 3. Di sini kan negatif Q, masih negatif dia. Jadi untuk positifnya kita bagi dengan negatif 1. Jadi Q-nya sama dengan 3. Iya. Kita udah dapat 2 nilai variabel. Kemudian langkah kelima. Siapa yang masih ingat? Iya, substitusi persamaan. Substitusi yang kita dapat tadi apa? P sama dengan 5, kemudian Q sama dengan 3 ke persamaan berapa? Nah, kalau langkah kelima hanya boleh ke persamaan 1, 2, dan 3. Kita ambil persamaan yang lebih sederhana, yaitu persamaan 1. Nah, jadi kita tulis persamaan satunya P dikurang 2Q ditambah R sama dengan 6. P-nya berapa? Iya, 5 dikurang 2. Q-nya 3 ditambah R sama dengan 6. 5 dikurang 2 kali 3, 6. Ditambah R sama dengan 6. 5 dikurang 6, negatif 1. Ditambah R sama dengan 6. Maka R sama dengan 6. Negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. 6 tambah 1, 7. Iya, sudah dapat kita ketiga variabelnya. Ya kan? Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu P, Q, R. P-nya berapa, nak? 5. Q-nya 3, R-nya 7. Nah, jadi gini, nak. Untuk melihat sudah benar tidak kayak yang aku dapat ini ya? Kan gitu kan? Sudah benar tidak ya yang aku dapat ini? Jadi untuk melihat
melihat benar atau tidakkah hasil dari yang kita dapat, kita bisa masukkan nilai ini ke semua persamaan. Jadi kita uji coba dia artinya ya. Kita uji coba. Nah, uji coba untuk persamaan 1. P-nya berapa? Kita masukkan nilai P-nya sama dengan 5. Berarti 5 dikurang 2 Q-nya berapa? 3. Berarti 2 kali 3, 6. Ya kan? Ditambah R-nya kamu dapat 7. Berarti 5 kurang 6, negatif 1 tambah 7, 6. Hasilnya sama, di sini 6, di sini 6. Nah, di situ sudah bisa kamu pertimbangkan, berarti ini adalah benar. Iya. Gitu ya. Paham ya, Nak ya? Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, sampai di sini di screenshot dulu, kemudian kamu tulis di buku latihanmu, ya. Nah, kemudian kita bahas untuk soal kedua. Jadi untuk soal kedua, soalnya ini nih rasa ibu lebih mudah ya soal kedua ya, Nak. Lebih mudah ya, dan kalian juga banyak yang benar. Tetapi kan yang ditanya itu adalah X ditambah 2Y dikurang Z, bukan himpunan penyelesaian saja. Jadi kalian harus teliti juga membaca soal ya. Nah, untuk nomor 2, soalnya 2X ditambah Y tambah Z sama dengan 12, X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 3. Nah, persamaan ketiga 3X dikurang Y ditambah Z sama dengan 11. Nah, ini seringkali kalian salah dalam menulis soal. Ibaratnya kalian hanya tandanya aja yang salah. Dia positif, kalian ganti menjadi negatif. Otomatis kalian capek-capek mengerjakannya. Tapi soalnya aja udah salah, ya kan? Kalau capek-capek kalian kerjakan, otomatis semuanya bakal salah kalau soalnya saja sudah salah. Nah, jadi untuk soal kalian baca, lihat berulang kali, sudah benarkah dari persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, ini sudah benar ya. Kemudian kita jawab. Untuk penyelesaiannya sama seperti contoh soal yang udah Ibu berikan. Nah, ini hampir mirip Ibu buat soalnya. Jadi di sini jawab langkah pertama. Lihat koefisiennya, adakah yang sama? Ada Z di sini ya. Jadi langkah pertama eliminasi Z dari persamaan yang mana? 1, 2. Ini 1, 2, 3. 1 dan 2 boleh. Iya, kita eliminasi persamaan 1 dan 2, eliminasi Z. Nah, kita tulis 2X dikurang Y ditambah Y ditambah Z sama dengan 12. Persamaan keduanya X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 3. Nah, karena di sini tandanya berbeda, maka dia ditambah. Maka habis. 2X tambah X, 3X. Y ditambah 2Y, 3Y sama dengan 12 tambah 3, 15. Nah, ini, adakah yang bisa kita sederhanakan? Bisa. Kita sederhanakan. Kalau bisa, sama-sama dibagi 3. Biar hasilnya nanti lebih sederhana, Nak. Kalian lebih mudah ya. Kalau angkanya lebih sederhana kan otomatis lebih mudah mengerjakannya. Jadi di sini menjadi X ditambah Y sama dengan 15 bagi 3, 5. Iya, ini adalah persamaan 4.
Kemudian langkah kedua yaitu eliminasi. Harus sama Z juga. Dari persamaan berapa kamu mau? Karena sama di situ udah koefisiennya. Nah, kita eliminasi dari persamaan 2 dan 3 ya, boleh. Z dari persamaan 2 dan 3. 2 dan 3, 2-nya berapa itu? X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 3. Persamaan 3-nya 3X dikurang Y ditambah Z sama dengan 11. Ya kan? Nah, karena udah sama hanya beda tanda, maka dia ditambah habis. X ditambah 3X, 4X, positif 2Y ditambah negatif Y berarti positif Y. Sama dengan 3 ditambah 11, 14. Maka ini adalah persamaan ke-5. Kemudian langkah ketiga, eliminasi. Siapa mau kita eliminasi? Di sini 1, 4. Di sini Y-nya 1, 1. Berarti eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. Iya, persamaan 4-nya kita tulis X ditambah Y sama dengan 5. Persamaan 5-nya 4X ditambah Y sama dengan 14. Nah, tandanya sama, otomatis kita kurang. Habis, X dikurang 4X negatif 3X. 5 dikurang 14, negatif 9. Jadi nilai X-nya berapa tuh? Negatif 9 bagi negatif 3. Yaitu positif 3. Iya, kita udah dapat nih satu variabel X sama dengan 3. Kemudian langkah keempat apa? Substitusi X sama dengan 3 hanya boleh ke persamaan 4 atau 5. Cari persamaan yang lebih sederhana yaitu persamaan 4. Persamaan 4 kita tulis. Iya. X kita ganti menjadi 3 ditambah Y sama dengan 5. Berarti Y sama dengan 5. Sini positif pindah ruas menjadi negatif 3. Y sama dengan 5 kurang 3. 2. Iya, kita udah dapat lagi nilai variabel. Kemudian langkah kelima yaitu apa? Iya, substitusi. X sama dengan 3. Y sama dengan 2 ke persamaan hanya boleh 1, 2, dan 3. Cari yang lebih sederhana, nak. Yaitu persamaan 2 ya. Lebih sederhana ya di situ ya. Nah, persamaan 2 tadi X ditambah 2Y kurang Z sama dengan 3. X-nya berapa kamu dapat? 3, Y-nya 2. Berarti 2 dikali 2. Dikurang Z sama dengan 3. 3 ditambah 2 kali 2, 4, kurang Z sama dengan 3. Ya kan, 3 tambah 4, 7, dikurang Z sama dengan 3. Negatif Z sama dengan 3. Di sini positif ya, nak. Pindah ruas menjadi negatif 7. Negatif Z sama dengan 3, dikurang 7, negatif 4. Maka Z di sini negatif 4, dibagi negatif 1. Z sama dengan 4. Iya. Nah, kita udah dapat himpunan penyelesaian, tetapi yang ditanya bukan himpunan penyelesaian. Tetapi apa, nak? Iya, nilai X ditambah 2Y dikurang Z. Maka masukkanlah nilai X-nya berapa? X-nya 3 ditambah 2. Y-nya 2. Dikurang Z-nya 4. 3 ditambah 2 kali 2, 4, dikurang 4. 3 tambah 4, 7. 7 kurang 4, 3. Iya, hasilnya adalah 3. Oke, semoga kalian bisa paham. Nah, kita akan masuk materi selanjutnya yaitu tentang SPLTP dalam masalah kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kalian bisa lanjut ke video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.